Brutal ganyang Palestina, rumah ibadah Yahudi ambruk sendiri dan ratusan cedera, Israel kena karma. Rumah ibadah Yahudi yaitu gedung sinagoga di tepi barat tiba-tiba runtuh dan mencederai ratusan orang serta menelan 2 korban tewas. Kejadian tiba-tiba tersebut terjadi kemarin di mana tribun gedung secara mengejutkan runtuh sendiri. Militer Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah mengirim petugas medis, pasukan pencarian dan penyelamatan lainnya untuk membantu di tempat kejadian. Diketahui bahwa rumah ibadah Yahudi sinagoga berwarna putih itu penuh dengan jemaah ultra ortodok dan roboh saat doa di awal Hari Raya Besar Yahudi kemarin. Seorang juru bicara, Magen David Adom, mengatakan kepada Channel 13 bahwa para medis telah merawat lebih dari 157 orang yang terluka karena cedera. Dilansir terkini.id dari Tribun News bersumber Reuters, 2 orang tewas adalah seorang pria berusia 50-an, seorang bocah lelaki berusia 12 tahunan. Sebagai informasi, keruntuhan terjadi beberapa minggu setelah 45 orang Yahudi ultra-ortodok tewas dalam kepanikan di sebuah festival keagamaan di Israel Utara. Di sisi lain, wali kota Givat Zev mengatakan bahwa gedung itu belum selesai dibangun dan berbahaya. Oleh karena itu, polisi pun disebut telah mengabaikan seruan sebelumnya untuk mengambil tindakan. Kepala Polisi Yerusalem, Doron Turgeman, mengatakan bencana itu adalah kasus kelalaian dan kemungkinan akan ada penangkapan. Lalu Dedi Simhi, Kepala Layanan Kebakaran dan Penyelamatan Israel, mengatakan kepada saluran 12 Israel bahwa bangunan itu memang belum selesai dibangun. Bahkan tidak ada izin untuk jemaah, apalagi sampai mengadakan acara ibadah di dalamnya. Insiden itu pun lantas memicu kritik baru atas otonomi luas yang diberikan kepada minoritas ultra-ortodok yang kuat secara politik di negara tersebut. Dua perwira militer Israel mengundurkan diri setelah disahkannya Undang-Undang Negara Yahudi. Dua perwira militer Israel yang beretnis Druze, Kapten Amir Jamal dan Deputi Komandan Sadi Zidan, mundur dari Israel Defense Force. Langkah mereka diduga dipicu oleh disahkannya Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi oleh pemerintah Israel. Dokumen itu secara eksklusif mendefinisikan Israel sebagai negara bangsa Yahudi serta berisi klausul yang secara simbolik menegaskan status etnis non-Yahudi sebagai warga negara kelas 2. Undang-Undang Negara Bangsa Yahudi juga menetapkan bahasa Arab sebagai bahasa resmi dengan status khusus, mengatakan akan memajukan pemukiman Yahudi sebagai kepentingan nasional. Saya, 2 saudara laki-laki saya dan ayah saya telah melayani negara ini dengan dedikasi, tujuan, dan cinta tanah air. Pada akhirnya, apa yang kami dapatkan, kami adalah warga negara kelas 2, tulis Kapten Amir Jamal, perwira yang beretnis Druze tersebut di halaman Facebooknya dalam sebuah surat terbuka kepada Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Terus melayani negara. Saya tidak ingin melanjutkan dan saya yakin bahwa ratusan orang lagi akan berhenti melayani negara dan akan diberhentikan dari tentara setelah keputusan Anda, Netanyahu, dan pemerintah Anda. Lanjutnya, setelah berpikir panjang, saya memutuskan untuk meninggalkan tentara dan tidak melanjutkan melayani negara. Sebuah negara dengan pemerintahan yang hanya mengambil manfaat warganya tanpa memberikan kembali balas jasa, yang menyimpulkan dalam postingannya yang sejak itu telah dihapus dari Facebook. Menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh juru bicara Angkatan Bersenjata Israel setelah bertemu dengan komandannya, Jamal diskos selama 14 hari akibat memposting tulisan tersebut. Langkah Kapten Jamal diikuti oleh Deputi Komandan Sadi Zidan, seorang etnis Druze yang jadi pemimpin salah satu batalion tempur IDF. Terus-menerus diincar, kini giliran 5 warga Zionis tewas di dekat Tel Aviv. Bentuk karma Israel atas Palestina terjadi.
5 orang warga Zionis dalam serangan senjata pada Selasa. Seperti yang dilaporkan AFP pada Rabu, serangan itu sekaligus menjadi insiden serangan senjata yang fatal di Israel dalam sepekan terakhir. Sayangnya kami harus mencatat bahwa 5 orang telah tewas, kata Eli Bin, Kepala Tanggap Darurat Magen David Adom. Insiden pembunuhan bersenjata itu terjadi di 2 lokasi di kota ultra-ortodoks Bnei Brak, dekat kota pesisir Israel di Tel Aviv. Pihak kepolisian Israel kemudian mengkonfirmasi bahwa pasukan keamanan telah menghabisi seorang penyerang, namun yang lainnya berhasil kabur. Penduduk Bnei Brak dan kota tetangga Ramat Gan melaporkan bahwa seorang pria telah mengemudi dan melepaskan tembakan ke arah tumpukan warga di Israel yang tengah berjalan. Sampai saat ini belum ada klaim tanggung jawab langsung atas penembakan yang terjadi dan memakan banyak korban dari pihak Israel tersebut. Perdana Menteri Israel mengatakan dia akan mengadakan pertemuan darurat dengan pejabat tinggi keamanan untuk meninjau situasi. Sebelumnya, sebuah penembakan menghabisi 2 petugas polisi Israel di utara Hadera pada Minggu kemarin. Kedua petugas itu kemudian diidentifikasi sebagai Cyril Abukrat, seorang warga negara Prancis Israel, dan Yezen Falah. Serangan tersebut bertepatan dengan pertemuan penting antara Menteri Luar Negeri Israel dengan 4 petinggi negara Arab. Seperti diketahui, Hamas, gerakan Islam Palestina, menguasai jalur Gaza, memuji serangan pada hari itu sebagai sebuah tanggapan yang wajar dan sah atas apa yang telah terjadi, kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina. Tak hanya Hamas, kelompok Jihad Islam Palestina juga berbasis di Gaza, dan gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon turut mengapresiasi serangan tersebut.